Aku benar ada di laut? Tentu tidak. Jadi adalah green screen low budget. Dan apakah ini termasuk CGI? Apakah ini termasuk dari kecanggihan teknologi AI atau sejenis itu? Ikuti aku membahas lebih jauh topik ini. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekaligus kontroversial, bagaimana AI dan CGI itu sedang mengubah wajah industri kreatif ya, khususnya perfilman. Nah, apakah kita akan melihat masa depan di mana aktor dan aktris itu digantikan oleh teknologi? Atau justru teknologi ini yang akan menjadi alat yang memperkaya kreativitas manusia? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi ada 4 hal. Yang pertama ada perkembangan AI dan CGI di industri kreatif. Yang kedua ada pro dan kontra kehadiran AI ataupun CGI itu sendiri. Yang ketiga, contoh nyata penerapannya di film. Dan yang keempat, ada masa depan peran manusia dalam industri kreatif ini. Industri kreatif global, terutama sekarang ini, kita sedang berada dalam persimpangan jalan yang seiring dengan kehadiran yang namanya AI. Dan memang beberapa kalangan itu mendukung atas kehadiran AI itu sendiri. Dan gak sedikit juga beberapa lapisan di masyarakat itu menentang kehadiran AI. Intinya adanya pro dan kontra dari eksistensi AI itu sendiri. Banyak di antara kita tidak bisa menafikan terkadang kita butuh menggunakan AI dalam mempermudah aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Katakanlah seperti saat ini, bingung mau makan apa. Sebagai anak kosan, sebagai anak rantau, ada hampir berjam-jam menghabiskan waktu untuk di depan HP, scrolling mencari makan apa, dan endingnya dibantu oleh AI. Dibantu oleh ChatGPT, dibantu oleh yang terbaru saat ini ada Meta AI yang merupakan bagian dari WhatsApp gitu. Jadi sudah banyak hal yang dipermudah gitu dengan kehadirannya teknologi dari AI dan semacam itu. Lantas bagaimana sih dengan isu ini? Apakah AI atau CGI yang secara umum itu nantinya someday akan menghapus peranan seorang aktor atau aktris di masa depan? Wah, ini menarik sih. Karena kita nggak pernah tahu di masa mendatang berapa tahun ke depan nanti AI menguasai, atau saat ini saja AI sudah menjamur dan banyak sekali film-film di luar sana yang hampir 90% itu menerapkan CGI. Untuk aku pribadi, sebagai penonton awam, apabila CGI yang dihasilkan itu menarik, it's fine gitu, menurutku. Tapi apabila kadang buat kita yang rada ya agak sensitif pada sesuatu yang kok gini ya visualnya, dan itu seringkali kita temui di industri kreatif, terutama di bidang audiovisual tentang perfilman di Indonesia itu masih diambang berperang gitu dengan penontonnya sendiri, penikmatnya sendiri di Indonesia. Dan kadang saya sendiri sebagai penonton pun juga suka mengernyitkan alis gitu. Kok ini ya nggak make sense, ngeditnya kok kurang halus gitu ya, kok kurang nyaman aja gitu dilihatnya. Dan itu kita kayak mendadak jadi pengamat film gitu. Yang padahal ya kita tetap apresiasi gitu perfilman di Indonesia. Dan balik lagi soal posisi aktor dan aktris di masa depan. Menarik. Sebelum kita mulai, aku ingin memberikan sedikit gambaran tentang mengapa topik ini sangat relevan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, hampir semua aspek kehidupan kita itu telah tersentuh oleh yang namanya inovasi. Dalam industri kreatif, terutama film, AI, dan CGI, itu telah menjadi bagian yang nggak bisa terpisahkan gitu dari yang namanya proses produksi gitu.
daftar film-film yang sukses besar yang seperti kita tahu ada Avatar, ada The Avengers, ada The Lion King, seingatku versi CGI itu nggak hanya memikat hati penontonnya, tetapi juga menunjukkan bagaimana sih teknologi itu dapat meningkatkan standar visual dan naratif film modern. Namun, teknologi ini juga membawa dampak yang kontroversial, dari potensi pengurangan lapangan kerja hingga ke kekhawatiran tentang kehilangan nilai seni itu sendiri. Di sini, mari kita mulai dengan membahas bagaimana teknologi ini berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, mari kita sedikit mengenal sejarah CGI itu sendiri, atau biasa disebut Computer Generated Imagery. Jadi teknologi ini pertama kali digunakan dalam film pada tahun 1970-an lah di situ. Salah satunya dalam film Star Wars karya George Lucas. CGI ini digunakan untuk menciptakan efek visual yang nggak mungkin ya dilakukan secara manual gitu, realistisnya. Ya bisa dibilang seperti pertempuran luar angkasa yang berbau alien seperti itu gitu. Itu rada mustahil gitu ya untuk memproduksinya secara manual seperti pada umumnya. Dan dalam dekade berikutnya, teknologi ini semakin berkembang gitu. Jadi seperti terlihat dalam film Jurassic Park sekitar tahun 1993, di situ CGI itu dipakai untuk menciptakan efek-efek dinosaurus. Bisa dibilang terlihat begitu nyata gitu ya, yang padahal dinosaurus sudah punah gitu, tapi ingin menunjukkan suasana di era saat itu CGI sudah berkembang gitu, mulai mengalami peningkatan gitu. AI di sisi lain mulai menjadi perhatian utama pada tahun 2010-an gitu. Jadi salah satu penerapan AI yang paling terkenal dalam teknologi de-aging, di mana aktor itu dapat dimudahkan untuk kebutuhan cerita gitu. Jadi contoh nyata adalah dalam film The Irishman, yang dimana Robert De Niro dan Al Pacino terlihat jauh lebih muda daripada usia asli mereka gitu. Jadi teknologi AI juga mulai digunakan untuk menulis naskah, menciptakan animasi yang otomatis gitu, dan bahkan memilih soundtrack yang sesuai berdasarkan emosi dari adegan tertentu gitu. Selain itu, terdapat pro dan kontra kehadiran AI di industri kreatif, utamanya di dunia perfilman. Nah, keuntungan yang pertama ada pada efisiensi produksi. Jadi salah satu keuntungan terbesar dari teknologi AI dan CGI itu dari efisiensinya. Dengan adanya bantuan AI, proses rendering visual itu biasanya sebelumnya memakan waktu yang berminggu-minggu, dan sekarang bisa dilakukan dalam hitungan jam. Yang mana hal ini sutradara dan tim produksi memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada aspek kreatif lainnya gitu, seperti penyutradaraan dan juga adanya pengembangan karakter gitu biasanya. Kemudian yang kedua, adanya kreativitas baru gitu, dimana teknologi ini juga bisa membuka pintu untuk kreativitas yang sebelumnya nggak mungkin bisa terwujud gitu. Sebagai contoh ada film Doctor Strange ya, yang menggunakan CGI untuk menciptakan dunia multidimensi yang spektakuler, dan hal ini tuh memungkinkan kita sebagai penonton untuk merasakan pengalaman visual yang benar-benar baru dan berbeda dari apa yang pernah mereka lihat sebelumnya gitu. Terus yang ketiga, ada budget friendly, seperti yang tadi dilihat di belakang ada green screen di situ. Memang kalau di dunia perfilman itu CGI terdengar mahal ya, karena memang dalam jangka panjang. Jadi penggunaan CGI dan AI itu sebenarnya bisa menghemat biaya produksi itu sendiri. Jadi teknologi ini mengurangi lah yang namanya kebutuhan akan aktor tambahan, terus juga lokasi syuting, dan ya bahkan set secara fisiknya gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk kita-kita yang mau content creator amatiran, bisa tuh pakai green screen kayak saya tadi di belakang. Cuman ya gitu, ngeditnya lumayan.
Terus ada juga nih aspek kontra nih. Aspek kontranya sendiri yang pertama itu pastilah menjadi ancaman buat profesi, buat pekerjaan aktor aktris di luar sana. Namun seperti halnya setiap inovasi teknologi ada juga sisi gelapnya gitu. Jadi banyak pekerja di industri ini terutama aktor, animator manual mungkin ya itu pasti merasa terancam lah. Jadi teknologi ini memungkinkan penciptaan karakter sepenuhnya secara digital gitu sehingga hal ini mengurangi kebutuhan akan tenaga manusia gitu. Terus kontra yang kedua, hilangnya ya sentuhan manusia. Tentunya ada kekhawatiran bahwa semakin banyak teknologi yang dipakai, semakin sedikit sentuhan manusia dalam membuat sebuah karya seni itu sendiri. Jadi seni di sini pada dasarnya adalah ekspresi atau emosi manusia dan banyak yang percaya bahwa emosi inilah yang sulit untuk ditiru oleh mesin gitu. Dan kontra yang ketiga itu tentunya etika dan hak cipta. Jadi kontroversi lain di sini adalah tentang etika. Jadi AI memang itu seringkali belajar dari data yang ada, termasuk karya seni yang sudah ada sebelumnya. Namun apakah ini adil gitu bagi seniman-seniman yang karyanya digunakan sebagai bahan pembelajaran AI tanpa izin atau kompensasi gitu, seperti itu. Selanjutnya ada studi kasus juga bagaimana sih penerapan AI dan CGI itu di dalam film gitu. Ada banyak film yang katakanlah berhasil dalam memanfaatkan AI dan CGI untuk meningkatkan kualitas cerita dan visualnya gitu. Contohnya yang seperti aku bilang sebelumnya ada Avatar. Jadi James Cameron itu menggunakan teknologi CGI untuk menciptakan dunia Pandora, kalau tidak salah itu istilahnya, yang kelihatan hidup gitu. Prolemurus. They're not aggressive. Relax, Marine. You're making me nervous. It's that fast? Amazing, isn't it? Yeah. Nah, AI di sini dipakai untuk mempelajari bagaimana gerakan antar aktor, kemudian menerjemahkannya ke karakter alien gitu dengan tingkat akurasi yang cukup luar biasa mirip seperti itu. Kemudian yang kedua ada The Irishman. Jadi film ini tuh pakai teknologi yang namanya The Aging. Nah, The Aging ini membuat aktor dan aktrisnya jadi terlihat lebih muda. You got rewarded. Some of the greatest films follow characters whose journeys span many years. Where are we gonna go but up? But as filmmaking has evolved, so too have the tools filmmakers use to show characters aging and de-aging. You're right, Mr. Morgan. As filmmaking techniques have grown to include not just makeup and costumes, but also digital technology, so has the need for innovations that ensure the integrity of actors' performances at any age shown on screen. Together, Martin Scorsese and his production crew, Netflix and ILM, have teamed up on The Irishman to push the boundaries of this visual effects process. Ya, meskipun banyak yang memuji teknologi ini, tapi ada juga yang merasa bahwa hasilnya masih kurang gitu, masih kelihatan aneh dan gak realistis di beberapa adegan gitu. Di samping itu juga ada film-film yang gagal dalam penggunaan CGI itu sendiri. Namun nggak semua eksperimen dalam teknologi ini dikatakan berhasil. Sebut saja film Cats tahun 2019. Dianggap gagal karena CGI-nya yang annoying dan gak realistis aja gitu. Jadi banyak penonton merasa keganggu sama desain-desain yang manusia kucing yang gak proporsional gitu. Lalu bagaimana peran manusia di era AI, era saat ini? Jadi masa depan industri kreatif itu akan sangat bergantung pada bagaimana manusia dan teknologi itu bisa bekerja sama gitu.
Di sini aku percaya bahwa teknologi seperti AI dan CGI itu akan menjadi alat bantu yang luar biasa gitu nantinya. Tapi mereka nggak bisa sepenuhnya menggantikan kreativitas manusia gitu. Jadi nantinya di masa depan, aku membayangkan adanya kolaborasi yang lebih erat lagi antara seniman dan teknologi. Jadi di sini AI bisa membantu kita melampaui batasan kreatif, tapi tetap manusia yang menentukan arah dari arah dan esensi dari sebuah karya seni itu sendiri gitu. Akan tetapi regulasi akan menjadi sangat penting di sini. Jadi kita perlu memastikan bahwa teknologi ini nggak disalahgunakan dengan hak-hak seniman yang harus tetap dilindungi gitu. Jadi misalnya setiap karya yang dihasilkan oleh AI itu tetap harus memberikan kredit kepada seniman yang menjadi sumber inspirasinya gitu. Oke, kita telah membahas cukup panjang tentang bagaimana sih AI dan CGI ini telah mengubah industri kreatif gitu. Dan teknologi ini membawa banyak keuntungan sebenarnya, tapi juga tantangan yang harus kita hadapi bersama. Yang jelas, masa depan seni ada di tangan kita. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi ini dengan bijak akan menentukan apakah seni itu tetap menjadi ekspresi manusia atau hanya produk mesin belaka. Terima kasih.